lakukan sehari-hari di sekolah dikaitkan dengan perjanjian 2626 dan mendapatkan informasi tentang kekurangan dan kelebihan dirinya dalam melaksanakan profesi sebagai guru. Akan mendapatkan kekurangan dan kelebihan. Informasi kekurangan dan kelebihan ini atau informasi kekurangan kelebihan diri dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menentukan prioritas pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pribadinya. Sampai nanti dengan program sekolah, maka secara pribadi juga kita harus punya program juga ya, continuous improvement secara pribadi. Kalau misalnya kita kompetensinya kurang penguasaan IT misalnya, secara pribadi juga kita harus punya program ya. Jangan hanya mengandalkan dari sekolah gitu ya. Guru akan difasilitasi untuk melakukan refleksi menggunakan instrumen refleksi tadi ya. Ini sudah kita sampaikan di PMN. Apa prinsip refleksi kompetensi? Pertama, mudah dilakukan. Tidak perlu Bapak Ibu bersusah-susah, cuma dibuka pada PMN, pada menu refleksi kompetensi. Sudah semua buka? Nah, sekarang kita coba lagi, buka semua menu refleksi kompetensi, angkat, kita foto lagi. Ya, buka semua ya. Di Sekolah Dasar 32 Talang Kelapa di Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Bekasi yang berbatasan dengan Kota Madiun. Ada beberapa hal yang akan saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin mengembangkan sekolah damai SD saya terkait konjungsinya dengan PPK. No bullying di sekolah saya, tidak ada bully. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah menggagas program KIS, kreativitas Islami siswa-siswi di sekolah kami, yang kami kembangkan melalui debat Islami, ceramah agama, terus ada banyak hal, kaligrafi di sana, dan terus ada program Jumat Barokah, ada program Sodako di dalam kami kemas dalam satu program besar yang dibagi dalam beberapa divisi program. Oke. Ya. Kemudian Bapak tadi bilang ada anti bully, ada KIS ya, bully ya. Permendikbud nomor berapa? Ada yang tahu? Bully yang terbaru tentang pembulian? Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa, belajar mulai salah Pak. Permendikbud terbaru tentang kekerasan di sekolah adalah Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Ya Bapak Ibu, di situ juga bahwa pembulian juga bukan terjadi hanya pada siswa tetapi juga bisa pada pendidik. Itu bagus Pak, terima kasih ya. Udah ada program-program yang akan Bapak laksanakan. Nah itu ada dalam bentuk akronim ya. Memang perlu seperti itu. Jadi harus ada pengembangan sekolah dengan rencana. Ya Bapak Ibu, nggak mungkin kita tidak ada rencana dalam hidup kita, apalagi kita memimpin sebuah organisasi pendidikan ya. Lalu ya, kalau kita punya plan, kita harus punya apa Bapak Ibu? Punya tujuan, punya goal. Tujuan kita sekolah mau dibawa kemana? Bapak Ibu, berhasil tidaknya sekolah ditentukan oleh siapa? Warga sekolah. Yang mimpin siapa? Oke, berhasil tidaknya pelajaran di kelas ditentukan oleh siapa? Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama kali saya lakukan adalah begitu saya datang, saya memotret sekolah dulu Bapak Ibu. Mungkin wakil-wakil waktu itu yang mendampingi saya tuh mungkin bingung ya, ngapain Ibu ini mau keliling-keliling gitu. Jadi saya keliling itu motoin dulu Bapak Ibu. Mulai dari depan Bapak Ibu. Tadi yang seperti tadi, saya dulu ke SMA 1 Sembawa itu kesasar Bapak Ibu. Di mana posisinya SMA 1 Sembawa? Begitu saya ngecek di internet, saya cari websitenya, itu ternyata nggak ketemu. Nggak ada websitenya SMA 1. Yang ada itu hanya data Dapodik. Nah artinya Bapak Ibu, bagaimana saya mau meningkatkan kualitas SMA 1 Sembawa? Salah satu indikatornya kan harus ada websitenya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang PR saya pertama kali ini harus SMA ini harus punya website supaya tahu keberadaannya itu di mana. Dan dari website itu Bapak Ibu nanti
itu akan memotret sekolah kita juga. Dipantengin itu Bapak Ibu website itu dari kementerian. Nah, salah satunya saya bisa dipanggil ke acara puncaknya peringatan Hari Guru di Nasional J-Expo itu adalah hasil dari rekam jejak digital Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada waktu tahun 2021 itu dinilai mampu menggerakkan guru-guru. Apa yang dilakukan Bapak Ibu waktu itu kan belum ada PMM, yang ada itu SIM PKB. Nah, waktu itu ada seri belajar yang namanya Asesmen Nasional dan Kurikulum Merdeka. Nah, itu Bapak Ibu, guru-guru kami, ya ada 30 guru itu lulus semua Bapak Ibu. Seri Merdeka Belajar itu ya, Merdeka Belajar dan Asesmen. Nah, dari situ dicek oleh kementerian. Nah, ternyata ada 13 Bapak Ibu ya. Ada 13 rekam jejak digital yang diperhatikan oleh kementerian. Nah, dari situ Bapak Ibu itulah dipanggil ke Jakarta. Waktu itu gak percaya nih, bener gak? Karena pada saat itu 2.500 kepala sekolah penggerak Bapak Ibu yang ada di Indonesia ini. Bayangkan Bapak Ibu, rasanya kan gak percaya tuh, 2.500 kita yang terpanggil gitu kan, rasanya nggak percaya. Nah, ketika sudah ada suratnya, ternyata alhamdulillah Bapak Ibu dari 7 itu semua guru penggerak, 6-nya guru penggerak dan 1 kepala sekolah. Nah, itulah dari Banyuasin, dari sekolah yang terpencil ya Bapak Ibu ya. Kalau sekarang udah bagus Pak Alek ya jalannya. Kalau dulu yang saya dapatkan adalah betapa butuhnya kesabaran tingkat tinggi ketika kita melaksanakan tugas di tempat yang baru. Tetapi bukan hanya cukup dengan sabar saja, tapi kita juga harus mengidentifikasi, menganalisis, lalu mengevaluasi, serta menyiapkan dan mengeksekusi apa yang ada di pikiran kita terkait tempat tugas yang baru, baik itu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah ataupun pengawas sekolah. Kemudian apa perasaan saya pada sesi kali ini? Saya sangat merasa bagian orang yang paling beruntung mendapatkan informasi, wawasan, pengetahuan yang diberikan oleh Bunda sehingga menambah hasanah ilmu pengetahuan untuk diri saya. Kemudian apa tindak lanjut saya dari kegiatan sore ini? Andaikan, cuma tidak ada pernikahan nyanyi ya, Mubinas. Andaikan saya diangkat kepala sekolah. Asik, amin. Yang pertama saya datangi adalah Bunda, kemudian Pak Junaidi, dan saya akan menimba ilmu dari Anda berdua. Amin. Dan saya juga pasti Laju. mendapat teman-teman yang hadir di sini. Bunda, teman-teman saya di sini hebat semua loh. Mereka semua adalah guru-guru hebat dan keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.